Oh, capek ya. Pagi, Pak. Saudara Ripaldi, jelas nggak ya, Pagi. Pak? Ya, makasih, Pak. Sudah. Nanti Oke. jangan lupa di-record ya. Udah mulai saya record kok, Pak. Oke. Nanti tinggal tunggu Bu Aman bentar. Ya, Pak. Aduh, dari jam 9. Presentasinya udah muncul belum ya, Pak? Udah. Oke. Jangan dulu share, nanti kamu nggak lihat Bu Amel join. Oh iya, iya, Pak. Oke. Pak, kalau yang tugas akhir itu, Pak, yang TA itu ya, Pak. Kalau misal aku ngambilnya gudang, Excel, itu kan aku waktu solusinya tuh pakai Excel itu, Pak, sistemnya. Cuman nggak Excel banget. Kalau aku bikinnya kayak profesional banget, cuman dari Excel, pakai tambahan aplikasi PBA, boleh nggak ya, Pak? Kalau pakai Excel mas standar, harus pakai aplikasi mas. Iya, itu yang codingan itu kan ada yang PBA itu, Pak. Yang Excel itu kan yang developernya itu, Pak. Ya udah, boleh. Ya, makasih. Coba share link lagi ke Bu Amel mas. Udah, Pak, udah masuk, Pak. Iya, udah. Siap. Selamat pagi, Bapak Ibu Aduh, semua. terakhir. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Saya Ripaldi Mardiana dari TI 18D. Saya akan mempresentasikan ya laporan. Saya dulu. Oh gitu, Pak. Oh iya, Pak. Pak, saya udah tahu. Allah. Ya, maaf, Pak. Oh iya, saya kira langsung saya buka, Bu. Saya nggak tahu apa. Ampun. Ya, silakan share itunya. Share apa? Share screen-nya. Oke, Pak. Apakah sudah masuk, Bapak, Ibu? Oke, sudah. Sebentar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Amelia Nurfariza MSC selaku dosen penguji pada seminar kerja praktek Saudara Rivaldi Mardiana dengan judul Pengamatan Manajemen Sistem Gudang Material PT SLP Internusa Karawang. Ini foto zaman kapan, Mas? Ini waktu SMA, Pak. Habis lulus. Sudah berapa tahun ya? 4 mungkin. Dia menolak lupa. Jawa. Pada jalannya sidang pagi ini, pagi menjelang siang ini, akan ada 3 tahapan, yaitu tahap pertama pembukaan oleh saya, kemudian tahap kedua pemaparan materi oleh Saudara Rivaldi selama 10 menit, kemudian sanggahan, masukan, saran, dan klarifikasi oleh Bu Amel selaku penguji selama 20 menit. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Saudara Rivaldi Mardiana untuk melakukan pemaparan hasil kerja prakteknya selama 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, Bapak, terima kasih. Langsung saya mulai aja ya, Bapak Ibu. Saya
melakukan pengamatan manajemen sistem gudang di PT SLP Internusa Karawang. Saya kerja praktek kurang lebih selama 3 bulan, dimulai dari bulan Februari. Kemudian daftar presentasinya yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi, keempat hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan dan saran. Latar belakangnya itu gudang sangat penting bagi perusahaan terutama untuk sektor produksi dan retail, tetapi juga untuk keseluruhan rantai pasokan. Istilah gudang sering disebut dalam konteks negatif sebagai penyebab biaya tinggi dan pemborosan waktu tanpa menambah nilai produk. Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui proses siklus barang di bagian gudang, kedua mengetahui sistem manajemen gudang, ketiga mendapatkan Ya, Mas. iya ya, habis ya tadi, maaf Pak. Oke, saya share. Ya, silakan segera ulangi lagi. Ya. Udah muncul Pak? Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah dari awal lagi, Mas. Oh, boleh Pak, boleh. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, mohon maaf. Saya kerja praktek di PT SLP dengan judul pengamatan manajemen sistem gudang material selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari bulan Februari. Untuk presentasi hari ini ada 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran. Latar belakang, gudang sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk sektor produksi dan retail, tetapi juga untuk keseluruhan rantai pasokan. Istilah gudang sering disebut dalam konteks negatif sebagai penyebab biaya tinggi dan pemborosan waktu tanpa menambah nilai produk. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengetahui proses siklus barang di bagian gudang. Kedua, mengetahui sistem manajemen gudang. Ketiga, mendapatkan pengetahuan lingkungan kerja yang sebenarnya. Kemudian ada manfaat. Yang pertama, mahasiswa mampu menjadi lulusan sarjana teknik industri yang kompeten baik dari aspek hard skill maupun soft skill. Yang kedua, menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan kemampuan di bidang gudang. Ketiga, mahasiswa dapat memahami konsep serta pengimplementasian ilmu pengetahuan teknik industri yang dipelajari selama proses perkuliahan pada dunia industri yang sebenarnya. Keempat, mahasiswa dapat mengetahui gambaran tentang ruang lingkup dan mekanisme pengelolaan sektor perindustrian. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem manajemen gudang adalah penggunaan teknologi dalam mengelola kegiatan pergudangan yang melibatkan penyimpanan bahan baku, barang setengah jadi atau jadi untuk periode waktu tertentu sebelum digunakan. Yang kedua ada WMS, Warehouse Management System, memungkinkan gudang mengambil produk dengan cepat dan efisien tepat saat dibutuhkan. Menggunakan WMS membantu organisasi mengidentifikasi produk dengan lebih mudah. Kemudian ada profil perusahaan. Saya kerja praktik di PT SLP Internusa. SLP Internusa itu Bapak Ibu didirikan pada tahun 2015 dengan mengkhususkan diri dalam melakukan pengembangan, penyewaan, dan pengelolaan gudang dan pabrik di Indonesia. Ini joint venture ya Bapak antara Surya Semesta, Internusa, kemudian ada Mitsui dan Prases Property dari Thailand. Berdasarkan perjanjian usaha patungan, SLP melalui anak perusahaannya mengakuisisi lahan seluas 22 hektar termasuk bangunan existing dari PT Surya Cipta Swadaya, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh SSI yang berlokasi di Surya Cipta Teknopark, Surya Cipta City of Industry. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama ada permasalahan. Dari pengamatan, wawancara, dan informasi yang didapatkan, ada beberapa permasalahan pada gudang yang sekarang. Yang pertama, gudang yang penuh. Kedua, pencarian material yang setiap kali dibutuhkan itu sulit. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara tersebut melalui alat fishbone diagram, pada akhirnya akar-akar permasalahan digolongkan ke dalam sisi main dan metode, dikarenakan kedua faktor tersebutlah yang paling berpengaruh menyebabkan masalah terjadi. Kemudian ini diagram fishbone gudang penuh. Itu kita mulai dari main karena
staf kurang inisiatif hanya menunggu perintah karena staf tidak pernah melaporkan kondisi gudang. Kemudian ada tugas utama staf ke arah persiapan material sehingga staf tidak berfungsi sebagai pengontrol material. Yang kedua ada metodenya. Ini material tidak terpakai, masih disimpan karena belum rusak. Hal itu karena belum ada aturan lama penyimpanan. Yang kedua ada material masuk tidak pernah dicatat. Itu juga belum ada ya Bapak Ibu aturannya. Kemudian ada fishbone diagram untuk mencari material sulit dari sisi man, informasi penempatan tidak jelas antar staf karena bergantian setiap shiftnya. Kemudian pekerjaan ringan jika hanya simpan keluar material saja sehingga fokus staf terpecah karena merangkap pekerjaan lain. Kemudian di metodenya itu tidak ada pencatatan material keluar masuk karena tidak ada aturan tentang hal ini. Kemudian penataan material pada rak sembarangan juga ini belum ada aturannya. Kemudian belum ada tidak pernah ada inspeksi material karena itu juga belum ada. Solusinya Bapak Ibu, solusi yang akan diajukan bertujuan untuk membuat gudang material yang saat ini menjadi lebih baik. Usulan yang akan diberikan didasarkan dengan kebutuhan gudang material agar dapat berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol barang. Yang pertama solusinya adalah perencanaan tata letak, kedua pelabelan dan penyusunan barang, ketiga rancangan operasional manajemen gudang. Ini rancangan tata letak yang saya buat dan udah diaplikasikan sih di perusahaan. Saya membagi 2 kategori karena di sana tuh engineering staff-staffnya itu ada 2, ada yang bagian kelistrikan sama sipil. Kalau kelistrikan itu contohnya kayak komponen-komponen lampu gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan kalau di sipil itu contohnya kayak cat, kalau sealant untuk penambahan atap yang bocor. Selanjutnya ada pelabelan pada barang. Nah, untuk labelnya saya buat seperti ini, di mana ini ada nama barangnya, ini Silensika dan kodenya itu D20. D itu di mana barang itu disimpan di rak D. Kemudian nomor 20 itu adalah barang yang ke-20. Jadi sebenarnya nomor ini tuh berurut dari atas ke bawah, dari raknya itu 1, 2, 3 jadi ke bawah gitu Bu. Dan ini saya sampelnya bikin 2 buat dipresentasikan. Ini juga balas 400W BSN, kodenya A18. A itu ada di rak A, 18 tuh keurutan 18 gitu Bapak Ibu. Kemudian lanjut ini rancangan operasi manajemen gudang. Untuk kartu stok barang, kebetulan ini beli ya pihak perusahaan. Awalnya saya ngajuin juga untuk pembuatan, cuman kata manajernya di sana mereka udah beli kayak gini. Kemudian di sini isinya ada jenis barang itu like PLC 13 watt, kemudian ada kodenya juga. Nah, di sini tanggal masuknya berapa atau keluarnya berapa. Bon nomor ini itu sebenarnya udah persetujuan antara bareng-bareng ya Bapak Ibu di sana. Jadi bon nomor ini itu digunakan untuk lokasi keluarnya barang atau masuknya barang. Diterima darinya itu nama pengambil atau nama penerimanya. Masuk, keluar, sama sisanya itu masih standar Bapak Ibu ditulis aja. Kemudian ada rancangan operasi manajemen gudang. Nah ini sebenarnya ini sistemnya basic ya Bapak Ibu dari Excel. Karena pihak perusahaan waktu saya kerja praktek, saya mengajukan juga pakai menu developer di Excel itu pakai VBA dan makro. Sama mereka di stop dulu karena saya kan masih kerja praktek. Kebutuhan itu mungkin bisa untuk tugas akhir oleh pihak perusahaan kemarin. Jadi untuk sementara pakai ini dulu kata mereka, ini juga udah cukup. Nah ini adalah ada form masuk, jadi masuk ini ada tanggal, kemudian ini ada kode part. Kalau kita ngetikkan kode part secara otomatis part name akan muncul. Terus kita memasukkan jumlah masuknya berapa, update sisa akan secara otomatis muncul. Di sini contohnya nama penerimanya saya, kode keterangannya P itu untuk pembelian. Kemudian di form keluar juga masih sama, cuman bedanya di ini aja di kode keterangan. Kalau kode keterangannya biasanya E13. Ini itu menunjukkan barang itu keluar dipakai untuk apa dan di lokasi mana dipakainya gitu. Kalau ini contohnya kode A02 ignitor. Ignitor itu salah satu komponen dari lampu industrial
ini keluarnya itu ke gedung gedung E1 gudang nomor 3 begitu Bapak Ibu. Nah, ini tuh rekap dari semua masuk sama keluar. Di rekap ini masih standar sih, cuman tambahannya ada tanggal update masuk, tanggal update keluar. Jadi nanti kalau ada audit atau mau off-name, rekap data yang nanti dibutuhkan aja gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti ada keterangan, di mana keterangan ini sebenarnya bisa ditambah-tambah sih, kayak pembelian itu hurufnya P simbolnya, itu dari saya. Kemudian kalau kode keterangannya itu S1 untuk perbaikan di gedung E1 nomor 1, begitu. Kemudian kesimpulan, yang pertama siklus barang di gudang masih belum optimal, sehingga praktikan membuat rancangan operasional gudang material agar dapat mengontrol gudang dan material di dalamnya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan material dan ada pertanggungjawaban yang jelas. Kedua, manajemen sistem gudang yang belum diterapkan menjadi penyebab gudang penuh dan pencarian material yang susah, sehingga praktikan membuat layout, label barang, dan penyusunan material yang didesain sedemikian rupa agar menyelesaikan persoalan yang ada. Yang ketiga, rancangan peraturan yang dibuat bertujuan agar gudang material penunjang berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada halangan. Berikutnya ada saran. Yang pertama, para peserta kerja praktek agar mempersiapkan diri dengan menguasai pelajaran yang akan diterapkan dalam industri agar memudahkan dalam melakukan kerja praktek di perusahaan. Yang kedua, pada pihak perusahaan terutama usahakan berikan tugas kepada peserta kerja praktek dengan bimbingan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan agar hasilnya menjadi efektif dan efisien. Segitu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih paparannya Saudara Rivaldi. Masih di slide, masih di ini aja Mas, masih di apa? Slide-nya masih di share. Share screen. Slide tadi. Oke, Pak. Oke, untuk selanjutnya yaitu tahapan klarifikasi, masukan, saran, dan pertanyaan dari Ibu penguji, Bu Amelia, sekitar 20 menit. Waktu dan tempatnya saya silakan, Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Sayuti dan terima kasih sekali untuk presentasinya Rivaldi Mardiana. It's oke sekali kalau menurut saya. Jadi apa namanya, lebih oke-nya ada lagi adalah memang Rivaldi di sini emang KP kan, bukan kerja kan? Iya, KP Ibu. Emang KP 3 bulan. Iya, 3 bulan, dimulai bulan Februari. KP 3 bulan menghasilkan sesuatu, wow, Iya, alhamdulillah Bu. itu nilai plus sekali. Jadi kalau sarannya adalah apa namanya, memang mungkin di situ yang saya lihat saran tadi di sarannya Rivaldi menyebutkan ada saran nomor 2 agar dari pihak perusahaan memberikan pembimbingan gitu ya. Iya. Gitu ya. Mungkin memang ketika saya kerja sama-sama pas saya kerja, kita tahulah ketika orang udah kerja dilimpahin anak KP nih ada macam-macam reaksinya. Iya, Yang pertama kitanya udah repot sama kerjaan gitu, yang satunya memang ya memang belum ada slot sebenarnya untuk anak AP, ya udah deh terserah. Iya. Tetapi dengan mungkin di situ Rivaldi menuliskan sendiri apa yang terjadi di Rivaldi berarti secara tidak langsung menyiratkan bahwa memang di sana pun Rivaldi sebenarnya tidak dibimbing secara langsung gitu kan. Iya, benar Bu. Hanya diterima saja gitu, Iya. sudah sangat menghasilkan sesuatu, it's good. Bagus sekali. Ya. Nah, jadi memang benar saya jadi nge-refresh lagi dulu waktu saya kerja kebetulan di bagiannya PPI sih, bukan di bagian gudang gitu. Ini memang Rivaldi masih mungkin skalanya kita bikin label, terus habis itu kita catat masuk keluarnya, ditempatkan di tempat tertentu gitu ya. Iya. Itu langkah awal yang memang benar gitu untuk mengoperasikan gudang seperti itu. Mungkin nanti ada saran tambahan ketika nomor 3 tadi Mak Rivaldi menyebutkan ada manajemen operasional gudang gitu ya. Iya. Manajemen operasional gudang, jadi nantinya kita kan berpikir ke depan gitu ya Iya, visionya, Pak. bahwa perusahaan ini mungkin nanti akan membesar gitu ya. Iya. Gudangnya makin tambah besar dan lain-lain.
nanti Rivaldi mungkin bisa memasukkan saran ketika database dari gudang itu bisa akhirnya nanti terintegrasi kepada bagian lain gitu. Jadi nggak cuma gudang aja yang bisa mengakses, yang akses memang gudang, tetapi yang bisa melihat stok sih. Kalau saya pikir gitu ya, melihat stok atau melihat part apa saja yang ada di gudang itu mungkin dari bagian-bagian lain. Hal yang penting pertama adalah penyamaan kode. Gitu, itu ada penyamaan kode karena itu terjadi juga di saya. Jadi waktu itu saya bagian PPIC material, saya punya kode barangnya sama nih, mungkin tadi barangnya sama namanya balas gitu ya misalkan ya. Nama barangnya realnya sama balas. Di kodenya saya, kode PPIC namanya A2 gitu. Ternyata di stok gudang namanya B3. Nah, itu beda. Itu nanti akan bikin kerancuan antara ketika PPIC mau minta barang si balas itu sebenarnya gitu, tetapi di gudang ternyata kodenya berubah. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa nanti ditambahkan lagi sarannya Rivaldi untuk konsistensi antara kode barang. Nah, gitu ya. Itu nanti masuk juga ke masuk ke mata kuliah saya, yaitu identification otomasi, nanti kan di bagian akhir-akhir setelah material handling ada identification. Nah, itu bisa dimasukkan seperti itu. Terus tanggapan lainnya apa ya? Nggak ada. Ketika saya melihat tadi, oh ini Rivaldi memang sudah bikin sesuatu, awalnya seperti itu, walaupun awalnya simple, ya memang seperti itulah. Awal simple, langkah memulai itu bagus gitu. Nanti Ya, Bu, terima kedepannya kasih. udah gampang, itu bisa sekali untuk TA, mungkin dari layout dan segala macam, mungkin memang sekarang gudangnya masih satu gitu ya. Nah, itu mungkin nanti ketika insya Allah berarti setahun lagi ngambil TA, mungkin gudangnya bertambah atau yang lainnya, bagaimana sistem tersebut bisa diterapkan kembali gitu. Nah, itu kita perlu adanya SOP. Iya. Gitu, itu nanti seperti itu. Itu aja sih. Jadi sekarang kalau Rivaldi bilang tadi di saran adalah mahasiswa sudah harus mengetahui banget teori. Nah, sekarang teori apa yang paling kerasa di Rivaldi ketika membuat sistem gudang tadi? Ya, awalnya sih yang di Fishbone itu, Bu, yang buat memecahkan masalahnya itu dari siapa-siapanya sih ke itu. Nah, itu si Rivaldi dapat dari mata kuliah apa? Itu banyak sih, Bu, yang di APK juga dapat, di yang pemodelan sistem juga dapat, yang bab itu. Oke, itu kalau terus habis itu yang lainnya banyak sih, Bu, ya. Kadang saya suka lupa juga. Kalau yang dari sistem manajemen warehouse-nya, Bu, yang ini tuh ada sebagian itu saya belajar dari jurnal juga, jurnal internasional. Soalnya waktu pertama bimbingan sama Bapak Sayuti, itu disuruh pakai jurnal internasional. Jadi kadang-kadang saya baca-baca juga. Kayak yang tadi label itu kan nama part, kodenya, kemudian sampingnya itu ada stoknya gitu. Karena kartu stok itu nggak ada di gudang, adanya di office gitu. Makanya biar terprotek sistem yang saya buat itu digunakan apa enggak, gampang lihatnya kalau ke gudang, lihat di labelnya itu stoknya beda sama aktualnya, berarti itu udah bisa dikatakan udah nggak berjalan. Waktu itu saya presentasikan juga ke pihak perusahaan. Oke, itu udah bagus sekali. Apalagi ya Pak, tanggapannya tidak ada. Jadi ya memang maksudnya tujuan KP-nya jadi tercapai. KP kan pengennya melihat mensinkronkan dari teori-teori yang sudah dipelajari selama kuliah, masuk ke KP realnya seperti itu, malah udah langsung diterapkan. It's okay. Itu saja. Itu aja Pak Sayuti, tidak ada komentar lainnya karena udah oke sekali. Paling yang saya belum lihat, nggak tahu ya apakah boleh nggak sih memfoto, jadi ada foto realnya nggak? Sebenarnya nggak boleh sih, Bu, soalnya kan itu kayak kurang boleh, iya. Jadi makanya itu gambarnya adalah gambar-gambar aja gitu ya. ya. Gambar-gambar aja yang saya buat aja gitu. Gitu, oke, nggak apa-apa. Itu memang kebijakan perusahaan. Ya. Oke, ya sudah.
Terima kasih Pak Sayuti, itu saja. Tidak ada tanggapannya hanya itu aja. Ya, Bu, Oke. terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Amel. Mungkin tugas akhir bukan tahun depan, tapi semester depan udah harus nyusun proposal. Oh ya, udah mulai proposal ya. Boleh. Iya, Kan tahun depan lagi. semester depan udah menyusun proposal. Oke, terima kasih Bu Amel, kritikan, masukan, saran, dan klarifikasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, memang Rivaldi ini salah satu yang rajin bimbingan dari saya. Jadi yang rajin bimbingan maka kualitasnya akan berbeda ya Bu Amel ya. Ya, Oke. betul. Terima kasih Saudara Rivaldi. Nanti segera perbaikan ke Bu Amel dan saya mohon perhatikan lagi yang berbahasa Inggris harus dimiringkan, kemudian tipe-tipenya, biasa kan kebanyakan tipenya. Untuk kedepannya ke Bu Amel dulu, baru nanti setelah itu ke saya sebelum dijilid. Jangan sampai ada kesalahan dan kelalaian karena nama baik saya dan Bu Amel ada di situ gitu. Takutnya nanti dibaca oleh adik tingkat kok Pak Sayuti dan Bu Amel asal tanda tangan gitu. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Ya, Oke, terima kasih Bu Amel. Nanti malam kita dua lagi. Iya, masih ada lanjutannya. Masih ada dua lagi. Sidang ini saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga puasanya lancar semuanya hari ini. Amin, amin. Ya, ya sudah, terima kasih. Terima kasih saya Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya.